Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, terakhir saya ingin sampaikan sebuah hadis. Satu saat Rasulullah masuk ke masjid, masuk Masjid Nabawi. Begitu masuk masjid ternyata ada apa namanya, hablun, kabel, bukan kabel, tambang, ada tambang dari satu tiang ke tiang yang lain. Dakhalan Nabi SAW al-masjidah, Rasul masuk ke masjid, faida hablun mamdudun bainas sariyatain. Ada tambang yang terikat dari satu tiang ke tiang yang lain. Faqala, Rasul kemudian bersabda, ma hadzal habl. Tambang apa ini, kata Nabi? Mereka jawab sahabat, hadza hablun li Zainab. Ini tambang punya Zainab ya Rasulullah. Istri Nabi Zainab binti Jahsh. Ini milik Zainab ya Rasulullah. Apa maksudnya? Jadi Zainab itu kalau bangun agak susah, kalau udah kecapean sholat, Bu, dia pegang tambang itu. Buat kalau bangun. Apa kata Nabi? Faida fatarat ta'allaqat bih, kata sahabat. Kalau beliau lagi sholat kadang-kadang megang tambang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buka kata Nabi, buka. Liyusalli ahadukum nasyatahu faida fatara falyarqud. Kalau yang sholat jangan memaksa di luar kemampuannya. Kalau sudah mau istirahat, istirahatlah. Jangan paksa sampai berlebihan, kata Nabi, sampai pakai tambang-tambang segala. Padahal itu yang melakukan adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Sudah kecapean, kalau udah capek sudah berhentilah, eureun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita sholat itu dipastikan tidak akan sampai pingsan kita sholat yang 17 rakaat itu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada, Bu, diwajibkan sholat sampai 20 rakaat. Enggak, cukup 4 rakaat waktu zuhur, 4 rakaat waktu asar. Itu yang wajib ya. Kalau kita gak mampu melakukan sholat sunat gak apa-apa, wajib. Yang tidak boleh ditinggal, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Kalau kita mampu, sudah siapkan tenaganya, sholat 2 sebelum zuhur, 2 ba'da zuhur. Sampai pingsan gak kira-kira? Enggak, sudah terukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ada yang merasa tidak sanggup, apa yang salah? Energi imannya yang kurang. Energi iman yang kurang. Jadi ada ukuran energi iman, nah ini yang dahsyat luar biasa. Lalu ada ukuran fisik kita. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, inilah beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan Allah tidak meminta kita kecuali sesuai kemampuan dalam ibadah ya, dalam ibadah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita sholat tidak untuk susah, justru agar kita menjadi tenang dan tentram. Pastikan kalau kita melaksanakan ibadah tidak ada yang betul-betul merasa tersiksa. Justru dia merasa ada sebuah kenikmatan dahsyat luar biasa. Kalau kita merasakan kenikmatan ibadah, halawatul iman, maka kita akan tidak pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dan terus. Berikutnya kita buka untuk tanya jawab kita. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikala sedih atau sedang mendapat musibah atau hati tidak tenang, kadang sholatnya menjadi lengkap dengan sunnahnya, dan kadang di sholat itu sampai menangis ya. Ini berlebihan atau tidak? Justru ibu sedang mendapatkan halawatul iman dengan ibadah sholat itu karena sesuai ukurannya, sesuai jumlahnya, dan imannya lagi naik. Jadi merasa sebuah kenikmatan kan begitu sholat Allah, hadir banget hati tuh, hadir ya Bu ya di situ tuh. Sehingga ingat itu dosa, ingat kekurangan gitu waktu saat kita sholat, dan pasti banget kita yakin sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, gak ada pikiran lain. Maka boleh jadi pada saat itu orang menangis dengan kontemplasi yang maksimal dan tinggi, dia mendapatkan sholatnya. Tidak, itu tidak berlebihan. Justru
Itu yang kita mau cari. Dan kesempatan itu tidak setiap hari ada. Betul ya Bu ya? Bagi setiap orangnya tidak setiap hari. Biasanya suasana, keadaan, tempat itu menentukan. Perjuangan sebelumnya juga. Mengapa kalau ke Mekah, ke Madinah kita sholat terasa lebih khusyuk? Karena perjuangan untuk dapat tiket ke Mekah itu yang berat. Ya, harus bayar segala kan? Kalau ke masjid ini kan nggak berjuang, apalagi yang rumahnya dekat gitu, kayak ketua DKM kesini kan cuma turun aja. Pulangnya aja yang berat naik. Maka kenapa di Mekah Bu ada air zam-zamnya, air berkah betul ya? 5 syuriba fi, untuk kamu minta apa saja bisa pakai air zam-zam, tidak pakai air yang lain kata Rasulullah SAW. Terus Ka'bahnya itu mulia banget itu. Kenapa? Setiap orang yang datang mendoakannya satu, yang kedua yang datangnya itu penuh penghayatan dahsyat luar biasa. Yang datang ke situ orang yang berjuang semua tuh Bu, bener nggak? Orang Mekahnya mah sedikit jumlahnya. Yang datang tuh dari Indonesia, dari Afrika, dari Pakistan, dari Afrika, datang dengan bayar, tenaga, kantuk, sakit coba. Maka kata Allah, malu kalau aku tidak memuliakannya, malu kalau aku tidak memberikan kenikmatan kepada dia. Salatnya tetap sama saja 4 rakaat, tapi kontemplasinya melebihi salat-salat kita selama ini. Gitu. Makanya kalau pengen lebih khusyuk, lelumpangan heula. Atau nyeri hati heula. Ada orang yang salatnya kalau lagi nyeri hati. Kenapa sampai nangis gitu? Ya kalau nyeri hati. Bagus. Nyeri hati datangnya ke masjid atau ambil wudhu lalu gelar sejadah sholat, betul ya? Setelah sholat 2 rakaat baca Quran, sedang mengadu kepada Allah, sini kata Allah, datang, tidak berlebihan. Justru itu yang baik. Ada lagi? Pak Dudi Mak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, berkaitan dengan yang disampaikan tadi, terus juga ada kejadian yang disebut dengan jihad karena mempertahankan agama, karena ibadah. Terus sampai orang juga berani untuk ada yang bunuh diri dan sebagainya. Nah, dihubungkan dengan penjelasan tadi seperti apa? Kejadiannya seperti itu. Terima kasih. Iya, kasih kembali Pak Ketua DKM. Jihad. Jadi ibadah itu ada ukurannya. Tadi ya, kesimpulan sebetulnya ada ukurannya ibadah. Garis atas dan garis bawah. Rasul pernah menolak orang yang berjihad. Begitu datang ini ketuaan, pulang. Ini terlalu muda, pulang. Urus ibumu. Ibumu sama siapa? Kalau 2 orang, kamu anak muda Pak. Ibumu sama siapa? Sendirian ya Rasulullah. Pulang saja. Kamu urus ibumu, itu jihad. Gak usah ikut perang. Ada lagi, ini Rasul harta saya. Kamu punya apa lagi? Cuma ini ya Rasulullah. Nanti itu buat anak istrimu, aku serahin sama Allah saja. Jangan, bawa lagi pulang aja. Nanti ada yang lain. Yang pengen berjihad di jalan Allah di masa Rasulullah SAW, ada yang ditolak. Rasulullah tahu mana yang memaksakan. Ada ukuran-ukurannya. Sini. Oh, sini. Kamu kaya nih, mau kasih apa? Gunung ya Rasulullah. Gunung perang ini, gunung itu buat biaya perang. Masya Allah. Pasti punya gunung yang lain, masih banyak ya Rasulullah. Ayo simpan yang lain, ini sekarang biaya perangnya. Begitu. Ada orang yang karena dia merasa inilah jihad fisabilillah, kalau kita meninggal itu adalah jihad. Sama seperti contoh tadi. Dia sudah kehabisan tenaga segala macam amunisi, lalu dia sholat. Kan kalau meninggal dalam keadaan sholat jihad katanya. Ya enggak juga, itu bagaimana anak istrimu? Mereka yang mengatakan itu adalah jihad dengan bom bunuh diri, salah banget. Nanti gimana itu anak istrimu? Memang selesai dengan dia terbunuh dengan bomnya sendiri dan membunuh banyak orang gitu ya. Menurut saya malah jadi dosa. Dia nambah dosa. Niatnya ingin beribadah dengan cara yang salah, melewati batas ambang yang dibenarkan oleh agama, menjadi salah. Anaknya jadi terlantar, istrinya jadi terlantar, dia juga jadi matinya bukan mati jihad. Konyol jadi matinya. Nauzubillah min dzalik.
Jadi ada ukurannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, jihad itu ada macamnya. Ada wanita bersama Nabi. Jangan. Wanita-wanita hanya yang bisa mengurus saja bagian kesehatan, bagian masak-memasak, silakan. Kalau wanita ngeherinan, balik. Urus rumah suamimu ikut perang, kamu jangan ikut perang. Mengurus rumah suamimu di rumah dan anak-anakmu yang masih ada di rumah itu adalah jihadmu fi sabilillah. Hanya bedanya, pahalanya sama, hanya bedanya nanti kalau meninggal. Kalau meninggal yang di rumah tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan. Kalau yang meninggalnya di medan jihad, gak usah dimandikan, cukup dibungkus dengan pakaiannya, digali kuburnya, sudah semerbak sengit bau surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesini juga bagi kita ini adalah jihad. Jihad fi sabilillah. Tapi jangan salah Pak Ketua DKM, ada juga jihad fi sabilis syaitan. Ada jihad di jalan setan ketika niatnya salah. Meskipun dia ingin mendapatkan sesuatu, tapi niatnya mendapatkan dunia saja. Maka kata Rasul SAW, faman kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ma hajara ilai. Siapa yang datang ke masjidnya, ngajinya, berjuangnya bukan karena Allah, tapi karena harta, karena wanita, karena pria yang ingin dinikahinya, karena apapun itu bukan karena Allah, maka itulah hijrah yang dia dapatkannya. Dan dia boleh jadi fisabilis syaitan. Pada saat perang Uhud Pak, Rasul bertanya, "Hai sahabat, kira-kira gimana orang ini meninggalnya?" "Ya Rasulullah, pasti ahli surga, jihad fisabilillah, syuhada ya Rasulullah." Rasul tahu enggak, orang ini tidak fisabilillah. Padahal sudah berlumur darah, membunuh musuh Pak di medan Uhud tuh, dan meninggal dunia. Rasul mengatakan orang ini dapat neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, karena dia jihadnya fisabilis syaitan, selain dari fisabilit tagut, selain dari fisabilillah. Kemudian ada lagi muhairik, namanya muhairik. Ini perang Uhud. Dia Yahudi di zaman Nabi di Madinah itu kan ada kabilahnya, Bani Quraiza, ya kan? Itu kemudian bikin perjanjian kepada Nabi. Kata Yahudi, "Muhammad, kita sudah bersama sekarang di Madinah, siapa ada orang yang menyerang Madinah, kita hadapi bersama. Yahudi bersamamu Muhammad." Oh begitu. Tapi beberapa perang sebelumnya ternyata enggak. Pada perang Uhud ternyata diumumkan, "Mana Yahudimu?" Enggak ada yang datang kecuali Muhairik. Muhairik pimpinannya, Robinya. Muhairik namanya. "Muhammad, maafin, teman sahabatku enggak ada yang mau ikut, aku yang ikut." Muhairik namanya. Dia siapkan senjatanya segala macam. Apa dia bilang sebelum berangkat? "Muhammad, kalau nanti aku meninggal di medan Uhud, terbunuh oleh orang Mekah, maka hartaku jadi milikmu, kau yang atur buat agamamu." Kata Muhairik. Berangkatlah Muhairik, dan benar perkataannya, dia meninggal di situ. Apa kata Nabi? Inilah dia Yahudi terbaik. Cuma satu-satunya Yahudi terbaik. Dialah Muhairik namanya, Robi, yang membantu Nabi memerangi orang kafir Quraisy. Tapi tetap dia finnari jahannam. Karena kata Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Karena dia tidak menerima ajaran dari Nabi SAW. Mudah-mudahan ini jadi jihad kita. Ukurannya adalah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka jadi jihad fi sabilillah. Yang terakhir, tadi udah ibu, bapak, nggak ada? Oh ya, anak muda, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Yang pertama terkait apabila saya tidur terlalu malam, pernah mendengar bahwa Abu Bakar itu menyegerakan sholat sebelum tidurnya. Namun kadang karena tidur subuh, jadi bangunnya subuh, jadi nggak dapat. Apakah kita ikutan saja, ya udah kita ikut sholat dulu misalnya 8 rakaat atau misalnya 2 rakaat witir di luar, atau karena khawatir tidak sampai itu. Terus yang kedua Ustaz, terkait dengan apabila sedang di jalan
azan Isya, harapannya tuh ingin mendapatkan sholat berjamaah. Namun kita sedang di jalan, kalau kondisi hati mah ingin sholat dulu gitu. Tapi karena Isya pernah dengar karena Isya boleh diakhirkan, lebih afdol yang mana? Makasih Ustaz. Terima kasih anak muda. Yang pertama tadi tentang tidur yang terlalu malam. Apa dulu yang menyebabkan orang itu tidur terlalu malam? Kalau Rasul jelas dengan para sahabat ngurusin umat tidur malam, sehingga Rasul sering, tidak sekali-sekali, sering sholat isyanya itu diundur. Sekira jam 10-an, sekira jam setengah 11. Rasul sering sholat begitu, sholat isya begitu. Tapi bersama para sahabat, karena membicarakan hal yang amat penting. Amat penting. Jadi isya itu karena panjang sampai bisa diundur. Nah, kaitan yang ditanya tadi sebetulnya kalau Abu Bakar kasusnya, beliau witir di awal, sering dilihat oleh sahabat Abu Bakar itu selalu witir, hampir selalu witirnya itu di awal. Di awal itu artinya begitu salat isya beres, ba'diyah isya, lalu salat witir. Dilihat 3 rakaat nih Abu Bakar nih, tanyalah sahabat, ya Abu Bakar As-Siddiq, kenapa kau witir di awal malam? Ya kan boleh di awal malam, kata. Ya boleh, tapi kenapa di awal malam, bukankah sebaiknya di akhir malam? Apa kata Abu Bakar? Aku takut gak bisa bangun nanti malam. Kondisi Abu Bakar tuh biasa saja. Abu Bakar mengkhawatirkan dirinya karena beliau tuh usianya paling tua di antara para sahabat. Yang pertama, daya tahan tubuhnya udah diukur sama beliau, takut gak bangun. Tapi sekelas Abu Bakar mana mungkin gak bangun, orang sekelas kita juga dibangunkan, bener gak? Kadang-kadang pipis wungkul. Abu Bakar padahal bangun lagi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ada dasarnya gak? Ada. Rasulullah melakukannya dan tidak sekali. Salat witir sebelum tidur beliau. Sehingga Abu Bakar berani melakukannya. Dan Abu Bakar lebih sering dari Nabi melakukannya. Karena kondisi fisiknya, karena takut. Tapi karena memang Abu Bakar adalah sahabat yang luar biasa, tetap bangun. Sekali-kali gak bangun beliau sudah witir. Bangunlah beliau tetap lakukan sholat tahajud 8 rakaat tanpa witir. Karena witir hanya sekali dalam satu malam. Kalau 2 kali bukan witir jadinya. Jadi genap. 3 sore, 3 mau subuh, jadi 6. Sekali saja. Jadi itu kasusnya yang kaitan sama Abu Bakar As-Siddiq. Nah kalau nggak ngapa-ngapain sholat jangan ditakhirkan. Kalau nggak ada alasan syar'i. Jadi boleh sholat diakhirkan itu kalau ada alasan. Jadi ada elat hukumnya sehingga bisa ditakhir, dibolehkan. Karena waktunya panjang, lebih panjang ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan sampai jam 12, Asy-Syafi'i mengatakan sampai menjelang subuh, itu masih ada waktu sholat isya. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat isya yang di jalan ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertimbangkan tingkat masyaqqah dan madaratnya. Kalau kita lagi nggak siap, kan ada kita nggak siapnya ya Pak ya. Kalau kita lagi siap malah bismillah. Berhenti saja motor kita berhentikan. Seperti yang sudah pernah saya contohkan Pak ya. Motor kita berhentikan, mobil kita parkirkan gitu ya. Terus kalau naik angkot ya kita turun saja di situ, nanti bayar lagi aja sepulangnya kan gitu. Saya kagok lagi di angkot, ya turun lah gampang, tinggal stop aja angkotnya, betul ya? Kan gampang banget, sederhana banget, turun sholat. Jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram berjamaah di masjid itu bagus banget. Kita bisa sudah posisi bajunya sudah terkendali, sudah terantisipasi dengan baik, sholat itu yang terbaik. Kalau ternyata ada masyaqqah lain, mungkin bajunya memenuhi syarat, kita juga bisa berhenti. Tapi telepon dari rumah ini, si kecil lagi panas, Pak buru-buru pulang. Ini si Ade panas, harus dibawa ke dokter ini. Kemana kira-kira? Ya ada yang paling dekat praktek dokter itu. Ya udah Papa buru-buru pulang. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ada priority yang tadi ya. Contoh yang tadi. Jalan dia terus. Nanti sholat isya kita mungkin di waktu Jawas. Boleh enggak dia berhenti lalu dia sholat dulu isya? Boleh enggak? Dia berhenti, saya parkir gitu. Ya resikonya tidak diomelin sama istrinya kan.
Jaraknya kan deket gitu, kenapa pakai lama gini? Sholat dulu papa teh. Kan sholat bisa, Isya malah ada malam. Tadi gitu, kata istrinya. Iya. Nah menghindari itu kita boleh terus. Tapi tetap lidah kita setelah jawab azan harus istighfar. Takut kita ambil keputusan yang tidak diperkenan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. 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 Saya juga sering begitu. Begitu sholat asar, saya ditunggu asarnya di masjid sana, habis asar mau ceramah, ngejar terus ke salah masjid yang tempat saya tuju. Padahal di jalan tengah jalan sudah ada yang azan asar. Saya terus saja jawab azannya, astagfirullahalazim, asar saya berniat di tempat sana. Meskipun di sana saya terlambat sudah, di pertengahan sholat mereka baru saya ikut sholat berjamaah. Saya sering melakukan itu, karena habis sholat asar langsung ceramah. Yang namanya jalan kan susah ya Pak ya. Pulang dari sini ada macet segala macam bla bla bla. Kayak gitu Kang ya. Baik, saya kira cukup pengajian kita hari ini Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kalau ingin saya simpulkan bahwa kita wajib mengabdi dan ibadah kepada Allah, niatnya hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Segala halangan, rintangan itu adalah ujian bagi kita. Kita atasi dengan baik. Antisipasi dari sebelumnya sehingga insya Allah pada waktunya kita bisa laksanakan dengan baik. Tapi ada batas atas dan batas bawahnya. Tidak boleh berlebihan sehingga memadorotkan bagi kita, memadorotkan bagi keluarga, tidak maslahat bagi orang lain. Bahkan kita dicap gak bagus. Wah si etamah, jadi berlebihan saja gak boleh. Tapi juga jangan terlalu minim ibadah kita. Tidak boleh. Mari berjuanglah agar kita bisa pas melaksanakan ibadah itu. Jangan terlalu minim. Lakukan selalu sholat zuhur, lengkapi dengan rawatibnya. Asar rawatibnya, maghrib dengan rawatibnya, isya dengan rawatibnya. Lakukan dengan baik. Kalau masih sempat malam bangun, niatkan sore hari untuk sholat tahajud di malam hari. Kalau terlalu capek, sholat witirlah di awal waktu. Gak apa-apa, 3 rakaat. Lalu insya Allah kalau nanti bangun, sholat tahajudlah yang ringan, yang pendek saja kalau kita lagi kecapean. Gak usah. Kalau misalnya memang lagi capek banget, 2 rakaat saja cukup. 2 rakaat saja tahajudnya. 2 rakaat, jangan maksa sampai 8 rakaat. Sampai 2 rakaat, karena besok mau perjalanan. Begitu juga puasa, begitu juga zakat. Jangan sampai memberikan infak sodako sampai kewajiban pokok tidak terpenuhi. Kewajiban nafkah di rumah sampai terkalahkan. Enggak, kata Rasul, enggak. Ada ukurannya, ada sederhana saja. Ayo, agama ini gampang, agama ini mudah, agama rahmat bagi semua. Itu saja, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tamim lana bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harriril masjidal aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma harril masjidil aqsa minal yahudil mu'taddin. Allahumma hfadhil masjidal aqsa. Allahumma hfadhil masjidal aqsa. Allahumma hfadhil masjidal aqsa minal mu'taddin al-ghasibin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.